Assalamualaikum. Halo Sobat Duta Pangan. Isu krisis pangan terus bergema. Sementara itu, konon lumbung pangan menjadi salah satu solusinya. Apakah itu lumbung pangan? Yuk, cek video. Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah dikelola oleh BUMN yaitu Bulog. Sedangkan cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat terdiri dari dua, yaitu cadangan pangan yang dikelola secara perorangan maupun secara kelompok dalam kelompok cadangan pangan masyarakat. Kalau yang dikelola oleh pemerintah jelas, cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat secara pribadi perorangan. Contohnya adalah seperti petani ketika memanen hasil panennya, kemudian disimpan di dalam rumah ataupun di dalam gudangnya untuk dipergunakan selama 1 tahun atau dalam periode tertentu yang diperkirakan mereka akan menghadapi kelangkaan ataupun kekurangan dalam menyiapkan konsumsi pangan pokok. Sedangkan cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok biasanya dikelola secara terorganisir oleh kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka di situ disebutkan masyarakat memang mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok cadangan pangan masyarakat secara fisik berbentuk dalam kelompok lumbung. Kelompok cadangan pangan masyarakat adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa ataupun kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk mengembangkan penyediaan cadangan pangan tersebut bagi masyarakat di suatu wilayah. Sedangkan lumbung pangan masyarakat adalah lumbung pangan atau sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau. Fungsi lumbung pangan masyarakat terdiri dari 3 hal. 1. Sebagai sarana pengembangan kelembagaan perekonomian masyarakat melalui aktivitas kelompok lumbung. Terus kedua adalah sebagai fasilitas untuk tunda jual melalui penyimpanan bahan pangan saat panen yang harganya rendah, sehingga petani bisa menjual pada saat harga yang sudah sesuai dengan keinginan ataupun kondisi yang bisa membawa keuntungan bagi petani. Yang ketiga adalah mengantisipasi masa paceklik, gejolak harga dan krisis pangan, baik krisis transien maupun kronis. Krisis transien terjadi karena gangguan alam, misalnya karena hama penyakit, karena adanya pusuh, adanya banjir, sehingga mengakibatkan ancaman terjadinya kerawanan pangan. Sedangkan yang kronis adalah karena masalah-masalah kemiskinan dan pendapatan yang kurang daripada anggota masyarakat.
pengelola cadangan pangan masyarakat. 8 diantaranya memiliki gedung lumbung yang sudah mempunyai stok ataupun cadangan di dalamnya. Total cadangan gabah dari kelompok lumbung tersebut adalah sebesar 350 ton gabah atau setara beras sebanyak 220 ton beras. Cadangan ini dapat dimobilisasi sewaktu-waktu ketika dibutuhkan terjadi ancaman terhadap kerawanan pangan ataupun krisis pangan di masyarakat, terutama di masyarakat sekitar lumbung pangan tersebut. Harapan pemerintah Kabupaten Kediri sebagai sarana pengembangan perekonomian strategis lokal, masyarakat dapat membentuk kelompok lumbung pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok, menyiapkan tempat, kemudian pada saat panen maka gabah disimpan, dan nanti pada saat setelah paceklik atau pada saat paceklik gabah tersebut dapat dikeluarkan. Perubahan perbedaan harga daripada saat panen dengan saat paceklik itu menjadi potensi pengembangan ekonomi ataupun pendapatan dalam bentuk peningkatan volume nilai gabah yang akan didapat pada saat panen. Coba kita contohkan apabila pada saat panen gabah seharga 4.000 atau 4.500 rupiah per kilogram kering giling. Nanti pada saat musim paceklik, musim tidak panen, maka gabah bisa mencapai 6.500 rupiah per kilogram gabah kering giling. Perubahan perbedaan harga ini apabila petani mampu menyimpan, maka akan menjadi nilai tambah yang luar biasa. Ini adalah potensi. Yang kedua, setelah membentuk kelompok, maka kami akan siap membina melalui petugas di lapangan ataupun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Kami akan membantu memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Setelah itu, kelompok-kelompok tersebut, marilah bersama-sama kita membangun desa setempat dengan cara bekerjasama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena melalui BUMDes, maka kebutuhan pangan di masyarakat desa dapat dikelola dengan baik bersama-sama dengan lumbung pangan masyarakat. Setelah terjadinya peningkatan kemampuan kelompok lumbung, maka kelompok lumbung bisa bertransformasi menjadi lembaga usaha pangan masyarakat secara profesional, bisa mengemas gabah, bisa menggiling gabah menjadi beras, mengemas beras menjadi dalam bentuk-bentuk beras medium, premium, ataupun beras organik untuk ditingkatkan menjadi kelompok profesional dalam penyedia pangan. Mari, ini adalah potensi, sehingga mari kita manfaatkan kesempatan dalam meningkatkan cadangan pangan masyarakat, juga dalam meningkatkan perekonomian strategis lokal. Demikian, terima kasih. Nah Sobat Duta Pangan, demikian info tentang lumbung pangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Duta Pangan, info pangan di genggaman tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.